Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin, terkhusus untuk segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Muttaqin, asatizah yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berkah ini. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu di pagi hari ini, di hari Sabtu, selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian membaca aurat yang menjadi rutinitas kita setelah melaksanakan sholat, kita lanjutkan dengan kegiatan kajian subuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menyangkut ilmu syariat diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kehadiran kita sejak awal di masjid ini sampai kita keluar, Allah catat seluruhnya menjadi amal soleh dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga keluar dari sini dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mari kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk milad Ananda Ishar Ridho Pratama dan Belly Julius. Kemudian untuk berikutnya cucu dari salah seorang jamaah yang telah lulus dari Akabri. Semoga diberi kemudahan di dalam menempuh pendidikan di Akabri. Mudah-mudahan sukses dan kelak menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjaga dan mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarga Bapak Haji Jamroni dan Haji Rosid Hajah Ibu Hajah Rosita yang menjadi sohibul hajat pada pagi hari ini. Dan kita kirimkan untuk seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia, khususnya untuk orang-orang tua kita, sanak famili, handai tolan, tetangga kita yang seiman dan sekeyakinan, serta sahabat-sahabat karib kita, sahabat-sahabat dekat kita, tak lupa seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, amal ibadahnya diterima, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, apakah sudah niat i'tikaf? Sudah? Ayo, bagi yang belum diniatkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa
fi hadzal masjidi sunnatal lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Seperti penjelasan pertemuan sebelumnya, kata Nabi, al-mu'takifu ya'kifuz zunuba wa yujra kafail hasanat. Orang yang iktikaf di dalam masjid adalah orang yang sedang melebur dosanya dan diberikan balasan pahala sama seperti orang yang sedang melakukan berbagai macam kebaikan. Dosanya diampuni, diberi pahala selayaknya orang yang sedang melakukan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah diniatkan, maka sejak ini sampai kita keluar dari masjid, dosa kita diampuni, dilebur, dan kita diberikan sama seperti orang yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema sholat berjamaah. Tapi kali ini kita bahas tentang tata tertib dalam sholat berjamaah. Yang kita bahas terpenting daripada tata tertib sholat berjamaah adalah syarat-syarat sahnya dalam sholat berjamaah. Bu, apa tadi yang saya bilang? Syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Syurutu sihhatil jama'ati sittatun. Syarat-syarat sahnya dalam sholat berjamaah itu ada 6 perkara. Sawa'un akana fil masjidi am kharijahu. 6 syarat ini berlaku baik imam dan makmum sama-sama sholat di dalam masjid atau di luar masjid. Ingat, ada 6 syarat yang dapat mengesahkan sholat berjamaah, baik imam maupun makmum, dalam masjid maupun di luar masjid. Ingat, ada 6. Karena ini syarat, mau tidak mau kita harus memenuhi dengan sempurna. Harus kita penuhi dengan sempurna syarat-syarat ini. Kalau sampai ada syarat-syarat yang tidak dilakukan atau dilanggar tidak sesuai dengan aturan, maka otomatis sholat berjamaahnya dianggap batal. Dianggap batal. Kita bahas dari yang pertama. Mudah-mudahan 6 ini selesai pada waktu yang kita tentukan. Al-awwalu alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Yang pertama. Syarat yang pertama, si makmum tidak boleh posisinya lebih maju di atas imamnya di tempat dia mendirikan sholat. Yuk kita kembali kepada prinsip dalam kegiatan sholat berjamaah. Kata Said Bakri, sholat berjamaah itu adalah al-irtibatul hasilu bainal imami wal ma'mumi walau
wahidan. Komitmen bersama yang dihasilkan antara imam dan makmum, walaupun makmumnya hanya satu orang, komitmen untuk mengerjakan sholat bersama. Si imam ditunjuk sebagai pimpinan, makmum sebagai pengikut. Yang namanya makmum sebagai pengikut, maka prinsipnya tidak boleh mendahului imam. Termasuk dalam posisi dia mengerjakan sholat pun tidak boleh lebih maju di atas imamnya. Maka gini Bapak Ibu, kalau ada orang menjadi makmum, sholatnya berdiri, imamnya berdiri, makmumnya berdiri, maka aturannya tumitnya si makmum, ini, kalau bahasa kampungnya tungkak, kalau bahasa Indonesianya apa? Tumit. Karena di sini ada jamaah kita yang bisa dibilang apa sih tumit? Tungkak. Tumitnya si makmum, aturannya tidak boleh lebih maju melebihi tumitnya imam. Oh, berarti lebih maju saja tidak boleh. Ya, maaf, lebih maju tidak boleh. Kalau sama sejajar makruh. Patokannya apa, Bu? Tumit. Mamanya ada orang sholat berdua, satu imam satu makmum. Kan aturannya begini kan, kalau sholat berdua berarti makmumnya ada di sebelah kanan. Aturannya harus dekat dengan imam. Tapi ingat, tumitnya makmum tidak boleh lebih maju dibandingkan tumitnya imam. Kalau lebih maju berarti sholatnya si makmum batal. Kalau sejajar berarti sholatnya si makmum sah tapi makruh. Sejajar, tumitnya imam sama makmum sejajar, sah sholatnya tapi makruh. Afdolnya nih, kalau sholat berdua imam dengan makmum, maka si makmum posisinya lebih mundur, kira-kira jari jemari kakinya ada di belakang tumitnya imam. Paham ya? Sekarang kalau lebih mundur lagi nggak apa-apa, yang penting tidak sampai melebihi 3 ziro. 1 ziro itu 60 cm. 60 cm. Kalau 3 ziro berarti semeter 80 cm. Paham Ibu Bapak? Saya ulangi. Afdolnya posisi si makmum, jari-jari kakinya ada di belakang tumitnya imam. Silahkan lebih mundur lagi, asalkan tidak melebihi daripada jarak 3 ziro atau semeter 80 cm dari tumitnya imam. Kalau sampai lebih daripada semeter 80 atau 3 ziro, berarti si makmum sholatnya sah, tapi fadilah jamaahnya gugur. Paham?
Ayo kita cek yuk. Di depan kita ini mihrab. Tumitnya imam dengan berdirinya makmum di belakang. Kira-kira berapa senti? 120. Udah diukur ya? Hah? Iya. Berarti DKM-nya teliti nih. Saya suka begini. Di depan kita nih mihrab, jarak imam dengan makmum di belakang berdasarkan hasil pengamatan yang diukur sama ketua DKM semeter 20 cm. Berarti ini sudah benar. Antara posisi imam dengan makmum berarti di bawah ukuran 30. Di bawah ukuran semeter 80 cm. Artinya antara imam dan makmum ini sudah nyambung. Dan fadilah jamaah sudah sampai kepada makmum yang ada di belakang imam. Paham Bapak Ibu? Termasuk begini. Makmum di barisan pertama dengan barisan yang di belakangnya. Yang kedua, makmum di barisan yang kedua dengan barisan yang ketiga. Terus ke belakang atau terus ke samping. Jarak antara saf pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak boleh lebih daripada 30 atau semeter 80 cm. Kalau lebih berarti fadilah jamaahnya gugur. Jamaahnya sah. Fadilahnya gugur. Sholat jamaahnya sah. Paham kira-kira Bapak Ibu? Ingat-ingat berapa tadi? 3 0 1 0 60 cm. Ini 60 cm berdasarkan hasil ijtihadnya Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Sebetulnya zero itu ukurannya bervariasi, tergantung yang diukur tangan siapa. Kalau umumnya tangan orang Indonesia nggak ada 60 cm Pak, paling-paling 40 cm. Saya pernah ngukur soalnya. Saya yang tingginya semeter 75 cm ini Pak. Tinggi saya 175. Adik saya 180 cm. Kita emang keturunan orang-orang jangkung, kutilang darat. Kurus, tinggi langsing, dada rata. Saya aja yang ukuran tinggi saya semeter 75 cm, zero saya cuma 45 Pak, kurang lebih. Sengaja saya jadikan patokan hukum yang 60 cm supaya batas maksimal 30 itu ukurannya lebih panjang. Ikut Imam Al-Qurdi. 10 60 cm, 30 semeter 80 cm. Bu, sekarang ibu sholat berdua sama suami di rumah. Ayo, gimana kira-kira? Dekat dengan suaminya enggak posisi berdirinya? Kalau perempuan lain ceritanya. Kalau perempuan barisannya makin jauh dari laki-laki makin afdol. Kalau laki-laki makin dekat dengan imam makin afdol. Pamani kita sholat bersama-sama bareng berjamaah. Pesertanya banyak. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pertanyaannya, siapakah
perempuan yang sholat berjamaahnya paling afdol? Jawabannya yang berada pada barisan yang terakhir, jauh dari barisan laki-laki. Untuk laki-laki, siapakah laki-laki yang paling afdol safnya, yang paling dekat dengan imam? Berarti siapa? Barisan pertama. Maka bahasa Nabi, andai saja orang tahu tentang apa-apa yang ada di barisan pertama dalam sholat berjamaah, maka undian pun mereka akan lakukan demi hanya ingin sholat berjamaah di posisi saf yang pertama. Andai saja bikin undian, karena rata-rata pengen di depan, tapi di sini kita alhamdulillah nggak usah pakai undian, karena orang pengennya di belakang. Insya Allah mulai besok pada rebutan, siap-siap DKM bikin kertas undian, kan udah pada tahu. Kalau saf pertama untuk laki-laki paling afdol, yang kedua mengikuti, yang ketiga mengikuti, terus makin jauh dari barisan saf pertama, berarti kalau bahasa kita nilai keafdolannya semakin berkurang. Makanya gini Bapak Ibu, kalau kita menata sholat berjamaah, ini aturannya gini: yakifu khalfal imam ar-rijalu. Kalau kita menata safnya, saf jamaah tuh di belakang imam laki-laki dewasa, ar-rijal laki-laki dewasa. Ingat, dewasa berdasarkan pandangan syariat itu apabila anak sudah balik. Bila sudah balik namanya dewasa, walaupun anak itu sekolahnya baru SMP. Karena sudah balik maka disebut dewasa. Artinya anak-anak remaja yang sudah balik bisa diposisikan di depan, di belakang imam. Summa sibyanu, kemudian baru anak kecil. Jadi kalau kita mau nata barisan atau saf berjamaah itu urutannya pertama laki-laki dewasa dulu, kemudian barisan berikutnya anak-anak, berarti yang di bawah umur dewasa, baru summal khunasa, kemudian banci. Banci kalau bahasa fikih, banci itu khunsa. Khunsa terbagi dua, ada khunsa wadih, ada khunsa muskil. Siapakah orang yang disebut banci itu dalam syariat? Orang yang memiliki dua alat kelamin, apabila dua-duanya berfungsi namanya khunsa muskil. Kalau ketahuan mana yang berfungsi maka disebut khunsa wadih. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang kita sebut banci atau waria. Kalau menurut pandangan ilmu fikih itu bukan khunsa namanya, tapi laki-laki jelas, cuman macak-macak perempuan. Karena kalau kita tanya pasti alat kelaminnya satu. Yang disebut khunsa di sini punya dua alat kelamin sejak lahir. Khunsa namanya. Kalau dua-duanya berfungsi disebut khunsa muskil. Kalau salah satunya berfungsi disebut khunsa wadih. Namanya yang kelamin laki-lakinya berfungsi, yang perempuan enggak, berarti namanya khunsa wadih. Berarti kalau bahasa kita jelas bancinya ini arahnya kemana. Kalau yang normal yang laki-lakinya berarti dia ke arah laki-laki. Kalau umpama yang normal perempuannya berarti ke arah perempuan.
perempuan. Nanti hukum yang berlaku sesuai dengan kemana arah khunsa itu dengan bukti dari alat kelamin yang dia miliki. Khunsa itu dalam ilmu fikih orang yang punya dua alat kelamin sejak lahir. Kalau yang kita lihat di masyarakat itu jelas perempuan maca laki, jelas laki maca perempuan. Paham saya ngomongnya? Baru summan nisa, barisan berikutnya baru perempuan. Ayo saya ulangi. Menata sholat berjamaah, laki-laki dewasa di barisan dekat dengan imam, berikutnya anak laki-laki kecil, kemudian baru banci, yang terakhir baru perempuan. Perempuan ada di belakang laki-laki. Banci deh, inget aja banci. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau kemudian menyusun barisan untuk perempuan posisi di samping sejajar dengan barisan laki-laki? Terus saya pernah dapat pertanyaan gitu tuh, Ustadz, ada di masjid sholat taraweh, ada di masjid sholat id, posisi perempuan berada di samping masjid yang barisannya sejajar dengan barisan laki-laki. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Hukumnya makruh, karena sejajar dengan laki-laki. Ustadz kok makruh? Karena menyalahi sunnah. Sunnahnya di belakang laki-laki, lah kok disejajarkan dengan barisan laki-laki walaupun dikasih satir pembatas, tetap hitungannya apa? Sejajar dengan barisan laki-laki. Hukumnya makruh, jamaahnya sah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oh, makin lama makin cerdas kita. Berarti sholat di rumah, kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Suami jadi imam. Kita punya anak laki-laki, kira-kira SD kelas 5. Posisikan di belakang ayahnya. Anak perempuan kita SMA, posisi di belakang adenya. Samping anaknya yang perempuan ini ibunya. Gak terus kemudian, kamu masih kecil, di belakang saya. Nggak bisa. Laki-laki itu walaupun bahasa kata umurnya di bawah perempuan, tetap di mata syariat laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Emang kenapa sih Ustadz sampai segitunya pandangan syariat? Al-Quran jelas ada Pak keterangannya. Kalau Allah lebih mengutamakan laki-laki di atas perempuan dalam segala hal, di antaranya laki-laki diberikan mental yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Yang kedua, cara berpikir laki-laki lebih dominan dengan apa? Akal logikanya daripada perasaan itu. Laki-laki diberikan fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki diberikan tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan. Makanya ibu nanti kalau menata sholat berjamaah seperti itu. Kira-kira paham ya? Baik, lompat sedikit. Ibu, bapak, di masjid-masjid banyak kita temukan namanya sutroh. Apa itu? Sutroh. Bahasa Arab
Kalau bahasa kita aling-aling. Satir, penutup. Bisa juga pembatas. Ada yang dibuatkan dari kayu. Sama seperti nisan gitu loh Pak. Nisan di pemakaman gitu ya. Ada ya? Dah. Gini. Kita kalau memang sholat, jangan sampai kemudian orang lewat di hadapan kita, maka sunnahnya dikasih pembatas. Pembatas yang diperintahkan itu minimal 1/4 Kalau 1 ziro 60 cm, berarti kalau serapatnya berapa? 15. Dah. Itu tidak harus dengan menggunakan alat khusus, enggak. Apapun yang setinggi 15 cm minimal bisa kita jadikan sebagai sutroh. Pembatas. Ini loh posisi saya sholat, batasnya sini, awas loh. Jangan sampai sembarangan lewat. Kalau lewat di hadapan kita yang sedang sholat sudah dikasih sutroh, berarti haram hukumnya. Sekarang kita sholat nggak pakai sutroh, orang lewat nggak dosa karena kita nggak kasih batas. Dalam kitab Fathul Mu'in minimal sutroh itu segitu tuh, 1/4. Kira-kira berapa? 15 cm. Kalau memang tidak ada juga, buat garis. Kalau memang tidak ada juga, sajadah yang kita pakai itulah namanya sutroh. Masjid kita ini sudah ada pembatasnya. Artinya kita nggak perlu lagi yang namanya sutroh. Batas ya? Udah. Jadi kalau kita ngerti sederhana Pak konsepnya. Nggak mesti kita harus bikin apa? Sutroh khusus menggunakan kayu, enggak usah. Sajadah kita sudah bergaris ini. Batas sab kan ya? Batas sab ini berarti sudah mengandung arti sutroh. Oh tapi Ustadz saya pengen sutroh misalkan menggunakan jaket saya, boleh. Menggunakan tas ransel yang saya pakai, silahkan. Yang penting cara meletakkannya jangan salah. Bukan di depan posisi kita sholat, bukan. Naroknya di posisi kanan atau kiri ketika kita sholat. Bukan di depan kita Pak, sejajar dengan kepala naroknya. Tapi di mana? Kanan atau sebelah kiri. Bukan sejajar dengan apa? Kepala kita. Itu loh sunnahnya. Paham kira-kira? Ini namanya pengalaman ilmu Pak. Ya, fikih yang barangkali belum kita jumpai, belum kita temukan. Naroknya pun sutroh itu seharusnya tidak lebih daripada 3 ziro. Paham ya? Berarti maksimal semeter 80 gitu. Misalkan Bapak, saya mau bikin sutroh sendiri aja nggak apa-apa, pakai sorban saya. Taruh di sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Yang penting jarak kita berdiri dengan kita naruh sutrohnya tidak melebihi semeter 80 cm. Orang lewat haram hukumnya. Sekarang orang lewat Ustadz, dia nggak tahu, boleh nggak kalau mereka kita cegah? Boleh, sekalipun dengan cara memukul. Paham? Boleh, boleh, sekalipun dengan cara memukul. Tapi jangan dipukul. Kalau harus sholat jadi ribut. Betul nggak? Kira-kira paham ini Bapak Ibu? Paham? Baik, berarti posisi berdiri seperti itu.
Kembali ke yang pertama. Ustadz, kalau makmumnya sholatnya duduk, apa patokannya? Kalau makmum sholatnya duduk atau imam sholatnya duduk, maka patokannya mohon maaf, pantat atau bokong. Bukan lagi tumit, tapi apa? Pantat atau bokong. Kalau sholatnya berbaring, posisi si makmum tidak boleh melebihi imam dalam hal apa? Lambung. Kalau sholatnya telentang, kepala. Ada orang sakit, duduk nggak bisa, berbaring tidak bisa. Gimana Bapak Ibu sholatnya? Telentang. Kakinya di posisi kiblat, kepalanya di arah timur, diganjel dengan bantal supaya wajahnya menghadap kiblat. Seperti ini boleh nggak berjamaah? Boleh. Andai saja dia jadi makmum, berarti posisi berdirinya imam, ya imam, tidak boleh kepala si makmum lebih maju daripada tumitnya siapa? Imam. Misalkan ada seorang kakek sakit, tapi memang karena biasa berjamaah, dia panggil cucunya, "Cuk, sini. Sudah sholat zuhur belum?" "Belum, kek." "Ayo, kamu sholat bareng saya, kamu jadi imam." Terus posisi cucunya di sebelah kiri, dia tetap telentang. Tetap apa? Telentang. Nah, posisi cucunya ada di sebelah kirinya, sejajar dengan pundak atau pundak ya, atau bahunya makmum. Boleh. Pokoknya kalau sholatnya telentang, batasannya kepala. Kalau sholatnya berbaring, lambung. Kalau duduk, pantat. Kalau berdiri, tumit. Paham kira-kira? Ustadz, sekarang kalau yang jadi imam telentang bagaimana? Imamnya telentang. Jangan heran Bapak Ibu. Mungkin kalau di kampung kita, di daerah kita, di perumahan kita, apabila ada imam biasa, rawatib, dalam keadaan sakit, tapi dia maksain diri untuk jadi imam, mungkin kita tolak. Alasannya bagus kok, kasihan. Tapi untuk di daerah-daerah sana, di kampung-kampung sana, yang bisa dibilang yang orang pinter nggak banyak, hanya dia yang paling alim. Jangan heran kalau kemudian Bapak Ibu main kemana gitu, ikut sholat berjamaah subuh di barisan belakang, ada suara tapi kita lihat orangnya kagak ada. Begitu selesai nggak taunya apa? Telentang. Boleh. Karena kan gerakan imam bisa diketahui melalui apa? Suara. Kalau Allahu Akbar, betul ihram tuh, baca Fatihah kedengeran, baca surah kedengeran. Allahu Akbar mananya apa? Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Ini bukan cerita bohong, fakta. Kalau nggak salah, saya punya kawan pernah cerita, dia main ke kampung temennya, ikut sholat subuh berjamaah, dari awal sampai salam. Dia mau tahu siapa sih ini imamnya, suaranya kok enak banget. Tapi ketika posisi berdiri nggak kelihatan. Nggak taunya imam itu sholatnya sambil duduk. Sambil apa? Duduk. Nanya, "Pak, memang nggak ada lagi imam apa? Sampai yang duduk aja kita suruh jadi imam." Kalau kata makmumnya, kita masih menghormati seorang tokoh ulama sepanjang dia masih mau
menjadi imam kita masih hormati dan hargai walaupun posisi duduk kita berdiri semua. Di sana Pak, kita mah kayaknya ya boleh pakai boleh enggak gitu. Ya. Tapi yang jelas kalau bicara posisi imam makmum mendirikan sholat kalau berjamaah, ingat posisi makmum tidak boleh lebih maju dibandingkan imam. Patokannya kalau berdiri tumit, kalau duduk bokong atau pantat, kalau berbaring lambung, kalau terlentang kepala. Ini baru satu nih. Nanti bisa kita lanjutkan berikutnya ya. Dah, sampai sini dulu. Ini baru satu. Karena memang kalau bicara syarat sahnya sholat itu panjang. Nggak bisa kita bahas dalam satu pertemuan, 1 jam. Kalau memang kita ingin jelaskan secara tuntas. Tapi mudah-mudahan sedikit bisa dipahami bahwa aturan pertama imam harus lebih maju dibandingkan makmum. Makmum tidak boleh lebih maju dibandingkan imam dalam hal posisi ketika mendirikan sholat. Dah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini sananya kita sholat berjamaah. Kita saf di tengah. Kebetulan kita batal. Bagaimana adabnya kita harus lewat ke tempat duduk, sedangkan kita melewati batas sutra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaan. Kita jadi makmum, posisi di tengah-tengah, terus batal, kan nggak mungkin dong. Masa kita teruskan sholatnya orang batal kok. Ini kita jadi makmum nih, kita makmum di tengah-tengah, batal. Masa kita teruskan sholatnya nggak boleh, haram. Kita mau nggak mau kan keluar. Sekarang lewat kanan kiri berarti lewat di depan orang. Mau tidak mau berarti kita mesti berbalik badan ke belakang, cari celah gitu loh Pak, celah antara saf dalam jamaah yang ada di belakang, lewat sela-selanya aja. Lewat apa? Sela-selanya, hindari lewat di depan orang yang sedang sholat. Sekarang begini, mau tidak mau, nah ini. Kita mesti lewat di hadapan orang yang sholat, bagaimana? Ya sudah, itu namanya darurat. Kalau darurat, hukumnya sederhana, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat yang haram jadi boleh. Yang haram jadi boleh. Maka dalam kaidah fikih ada bahasa al-amru iza dhaqa ittasa'a. Sebuah urusan itu kalau dalam posisi kepepet Pak, maka hukum jadi luas. Tapi al-amru iza tasa'a dhaqa, kalau sebuah urusan kondisinya leluasa, hukum jadi sempit gitu. Udah gini saja, tetap kita keluar lewat sela-sela jamaah. Tapi kalau mau nggak mau harus melewati di depan orang yang sholat, namanya darurat gitu kira-kira. Nah sekarang kita bicara imam nih. Bicara apa? Imam kalau batal caranya bagaimana? Adab yang diajarkan Rasul, caranya dia berbalik badan, kasih info kepada makmum yang di belakang dengan isyarat. Dengan apa? Isyarat. Paling gampang ngasih isyarat kalau kita buang angin, tutup hidung. Jadi kalau kita di belakang imam nih, terus imam balik badan sambil apa? Megang apa? Hidung. Oh kita paham.
berarti imam batal. Terus kenapa dibuatkan pintu di samping? Supaya imam batal nggak melewati jamaah, langsung lewat pintu alternatif. Bener ya? Itu ya? Ini namanya pintu multifungsi. Jadi pandangan syariat ada fungsinya, pandangan di mata perlengkapan pun ada fungsinya. Betul nggak? Pandangan syariat ini buat jalan alternatif ketika imam batal. Nggak sampai ngelangkain jamaah yang di belakang, cukup dia lewat situ. Maka ini jangan pernah dikunci. Kalau sholat berjamaah, takut imamnya batal. Ketika imam batal, maka makmum yang di belakangnya harus punya inisiatif. Caranya nggak mesti harus posisi ada di mihrab. Yang penting dia geser sedikit, tumitnya dia lebih maju dibandingkan makmum yang sejajar dengan dia. Beres sudah, Pak. Nggak harus apa? Nggak ada yang lompat, Pak. Bagaimana Ustadz kalau lompat? Lompat malah batal. Harusnya berjalan. Jalannya yang penting jangan sampai 3 gerakan atau 3 langkah berturut-turut. Caranya 1 langkah diam, boleh 1, 2 diam, nanti langkah ketiga sempurnakan, atau langkah pertama diam, 2, 3 menyempurnakan. Yang penting tidak melebihi 3 gerakan berturut-turut. Sekarang 1 tapi lompat nggak boleh. Ada loh Pak, tuh di YouTube saya lihat imamnya batal, makmumnya di belakang lompat. Percis itu kayak anak-anak pada main apa namanya itu? Deprek ya kalau bahasanya deprek. Apa namanya itu yang bulan itu? Yang pakai bite? Ibu lupa masa kecil. Apa Bu? Pokoknya gitu deh. Lompat, batal malah. Mestinya jalan. Itu pun aturannya jangan sampai melebihi 3 gerakan berturut-turut. Inisiatif tuh. Kalau imam batal sedang sujud, otomatis isyaratnya beda. Kalau sedang sujud nggak mungkin apa? Nutup apa? Hidung dong. Ini mesti apa? Dengan kata-kata ana batal, saya batal gitu. Jadi intinya mah kondisional. Tapi aturan pertama kalau memungkinkan dengan isyarat dulu, kalau enggak ya dengan lisan. Ketika posisi sujud jangan imam batal lagi sujud keluar aja, makmum nungguin kok lama amat. Makmum yang depan apa? Angkat kepala, imam kemana? Udah gitu bukannya langsung maju nerusin imam, enggak ngomong tadi, imamnya enggak ada. Enggak perlu. Iya, tinggal dia ke belakang aja ngomong, ana batal, udah. Langsung makmum inisiatif berdiri. Bangun dari sujud langsung Allahu Akbar gitu. Ya. Makanya kita berharap yang di belakang imam ini siap apa? Siap menjadi imam pengganti di saat imam utama batal. Karena imam juga manusia. Betul nggak? Pak, kenapa orang pengen banget jadi imam? Sebetulnya gini, husnuzon kita. Karena kalau orang jadi imam berarti kan pimpinan. Ketika jamaahnya banyak berarti yang di bawah tanggung jawabnya kan banyak. Maka
besarnya tanggung jawab itu karena banyaknya jamaah. Berarti imam sholat berjamaah, semakin banyak makmumnya maka semakin besar pula pahalanya. Kalau bahasa kita mah, imam diberikan pahala setara dengan jumlah makmum yang dipimpinnya. Nah kalau salah sebaliknya, berarti punya tanggung jawab di akhirat terhadap beberapa makmum di belakangnya. Belum lama saya dapat pertanyaan gini, ini koreksi aja ya, cerita nyata. Anak-anak tuh kalau malam ngaji Pak, di rumah sampai jam 12 malam. Kita ngaji fikih. Kalau nahunya pakai Imriti, kalau fikihnya pakai Fathul Mu'min. Anak-anak yang udah pada Jumat ya. Dia lupa baca wasiat bitaqwallah, baik di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Selesai sholat diingetin, Ustadz tadi khutbahnya lupa wasiat bitaqwallah dengan menggunakan bahasa Arab. Apa kata dia? Pindah mazhab. Enteng emen. Jawabannya apa? Saya pindah mazhab katanya. Anak itu tanya, gimana Pak Ustadz? Udah begini, amar ma'ruf nahi munkar, tugasmu selesai nak. Yang penting udah diingetin. Kalau bicara kesalahan seperti itu kemudian solusinya pindah mazhab, nggak ada. Di kalangan Syafi'i memperbolehkan. Boleh, bahasanya gini Pak, pindah mazhab kalau memang kegiatan ibadah yang kita kerjakan itu tidak satu qodiyah, kalau bahasa kita nggak satu paket. Boleh pindah mazhab asalkan sepaket. Karena kalau bicara sholat Jumat berarti umpama dia ikut Imam Hanafi, berarti wudhunya cara Imam Hanafi, Fatihah sholatnya cara Imam Hanafi, baru khutbahnya ikut Imam Hanafi. Gitu dalam adab bermazhab. Kalau seandainya kita menganggap imam itu tidak sempurna, nah kita umpamanya mau mufarid, gimana caranya niat mufarid dan syarat-syarat mufarid itu apa? Terima kasih. Gini, kita sudah kadung takbir ihram, Allahu Akbar jadi makmum. Setelah kita cek bacaannya ternyata salah. Bacaannya si makmum tidak boleh lebih bagus dibandingkan imam. Ketika imamnya banyak salah, makmumnya bacanya bagus, berarti makmum nggak boleh tuh berjamaah dengan dia. Nah sekarang kalau dipaksakan juga berarti makmumnya tidak sah sholatnya, karena bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya salah. Sekarang kalau umpama dia ingin statusnya berubah menjadi sholat munfarid, caranya bagaimana? Niat mufarokoh. Di tengah-tengah sholat tuh tahu imamnya bacaan Fatihahnya salah, dalam hati bilang saya pisah dari imam atau saya keluar sholat berjamaah. Nah, atau saya sholat sendiri, namanya niat mufarokoh. Udah ya? Ya kalau mengikuti sih udah nggak lagi wajib. Mengikuti sudah tidak lagi wajib. Kalau nggak wajib berarti apa? Boleh-boleh saja. Yang penting niat kita rukuk bukan ngikuti imam lagi. Gitu. Nah, sekedar hanya apa? Menjaga adab, menjaga toleransi, gitu loh. Nah, nggak apa-apa. Ya, sampai sini dulu ya. Jam 6 lewat seperempat ini. Ini baru satu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Bisa dibilang tata tertib berjamaah itu
masih ada 5 lagi di belakang. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.